Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan acara ini, kami selalu berdoa agar saudara selalu dikenyangkan oleh firman Tuhan, disegarkan kembali, bahkan senantiasa diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Hari ini judul renungannya adalah Divine Dependence. Bagaimana kita senantiasa bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Hari-hari ini keadaan gak semakin baik. Mungkin keadaan akan terus berubah. Situasi politik dunia, ekonomi, dan keadaan kita akan senantiasa terus berubah-ubah. Di tengah ketidakpastian ini kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah kita bergantung pada manusia atau kita bergantung kepada Tuhan. So, sebelum kita lanjut, kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kasih, anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Apapun keadaan kami mau tetap menyatakan Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Apapun keadaan kami mau tetap percaya bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Kini kami mau datang Tuhan, sujud di hadirat-Mu. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Hari ini kita akan membahas tentang divine dependence. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ada banyak ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di Yesaya 2 ayat 22. Firman Tuhan katakan, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Firman Tuhan juga katakan di Yeremia 17 ayat 5-8. Jelas firman Tuhan sangat keras mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri orang asin, di negeri padang asin, dan yang tidak berpenduduk. Tapi berkebalikan dengan itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa Tuhan senang sama orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan mengutuk orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang mengandalkan manusia. Hari ini kita kembali belajar bagaimana keadaan kita hari ini. Apakah kita sibuk mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, atau kita benar-benar setia dan kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 118 ayat 8-9 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kembali lagi kita diingatkan, lebih baik kita berlindung pada Tuhan daripada kita berlindung kepada manusia. Maka hari ini kita akan belajar setidaknya ada 5 alasan Alkitabiah mengapa kita harus bergantung pada Tuhan dan bukan kepada manusia. Yang pertama, sama-sama kita belajar bahwa manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ya, manusia terbatas, kekuatan kita, umur kita, kecerdasan kita terbatas. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5-10 tahun,
Bahkan beberapa menit ke depan kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi hari ini kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Itulah alasan kenapa kita harus sepenuhnya berharap sama manusia. Manusia terbatas Pak, Bu. Namanya jabatan, yang namanya kekuasaan, yang namanya harta, semuanya terbatas. Tapi saudara punya Tuhan yang gak terbatas. Kenapa saudara lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan? Maka hari ini kita sama-sama belajar yuk Pak, Bu. Manusia punya keterbatasan dan gak bisa diandalkan sepenuhnya. Tapi kita punya Tuhan yang punya kuasa dan hikmat yang sangat amat tidak terbatas. Makanya hari ini kita kembali diingatkan. Jangan lagi mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan lagi mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan senantiasa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tapi manusia pasti mengecewakan. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Dia memimpin dan tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kita berharap sama manusia, pasti ujung-ujungnya mengecewakan kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan menyediakan pertolongan yang sempurna. Hanya Tuhan dan hanya Tuhan satu-satunya yang menyediakan pertolongan yang sempurna bagi setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan tahu porsi yang pas buat kita. Tuhan tahu bagian yang tepat buat kita. Tuhan tahu masa depan kita dan pertolongan apa yang kita perlukan, Tuhan yang tahu. Makanya Pak, Bu, anak-anak muda terus mengandalkan Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah pertolongan yang sempurna. Yang keempat, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya Tuhan gak pernah berubah. Artinya, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok juga pasti Tuhan akan tolong kita. Salah satu yang membuat kita tenang, salah satu yang membuat kita bersuka cita adalah karena kita punya Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang gak pernah berubah, Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Dan Dia Tuhan yang selalu dan selalu dapat kita andalkan dalam hidup kita. Yang kelima, yang terakhir adalah Tuhan sumber segala sesuatu dan Dia mengendalikan segala sesuatu. Karena dari Dialah dan oleh Dialah dan kepada Dialah segala sesuatu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, semua hal di dalam hidup kita itu berada di bawah kendalinya Tuhan, Pak, Bu. Maka hari ini kita harus tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Bukan di tangan orang-orang yang kita andalkan, bukan di tangan backingan kita, Pak, Bu. Makanya kita harus sadar, karena Dia sumber segalanya, Dia mengendalikan segalanya. Kita harus berserah, berharap sepenuhnya hanya pada Tuhan. Saya akan tutup dengan ini saudara. Ada kurang lebih 5 cara praktis. Kalau saudara tanya, Pak bagaimana sih Pak caranya kita mengandalkan Tuhan? Nah, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan senantiasa? Yang pertama, kita berdoa di dalam segala hal. Setiap hari jangan pernah mulai hari kita tanpa doa. Setiap kita mau melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu, jangan pernah lakukan tanpa kita berdoa dulu sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Makanya ayo, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita memulai hari kita, doa dulu, nomor 1. Yang kedua, dengan membaca dan percaya firman Tuhan. Bagaimana kita dapat tuntunan dari Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Makanya Pak, Bu, kita harus benar-benar belajar untuk mengenali Tuhan, mengalami Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca firman dan merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Dengan kita membaca firman Tuhan, artinya kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kita belajar untuk mengandalkan Tuhan yang kita percaya. Yang ketiga, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, yaitu dengan menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, seringkali kitanya udah doa sama Tuhan,
Tapi kalau Tuhan belum jawab, kitanya tuh uring-uringan, bahkan kita bisa ninggalin Tuhan, kecewa dan lain sebagainya. Maka menantilah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih hari ini, tetap berdoa. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Yang keempat, dengan apa kita mengandalkan Tuhan? Dengan mengakui keterbatasan diri. Kita harus sadar bahwa manusia itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. That's why ketika kita sadar kita punya kekurangan, kita terbatas, kita benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuh hati kita. Yang kelima adalah dengan tidak menaruh harapan berlebihan kepada manusia. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan di dalam Mazmur 146. Artinya, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Dengan tidak berharap, tidak mengandalkan manusia. Saya sering mengalami, Tuhan izinkan keadaan di mana saya mengalami kesendirian. Gak ada yang tolong, gak ada yang bantuin, merasa sendirian. Dan di saat itulah saya mengerti bahwa Tuhan mengajari saya untuk tidak lagi mengandalkan manusia. Tapi saya harus terus mengandalkan Tuhan. Dan Dia adalah satu-satunya yang tetap setia, menolong, menopang setiap kita. Sama-sama kita akan tutup hari ini dengan kita datang sama Tuhan. Kita mau berseru, berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa kami yang baik, hari ini kami mau menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami berharap mengandalkan manusia. Tapi kami mau ubah perspektif kami. Kami tahu manusia terbatas, manusia bisa mengecewakan, tapi hanya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang tak pernah mengecewakan dan Engkau Tuhan yang selalu setia menolong menopang setiap kami. Bahkan kami sadar bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu dan mengendalikan hidup kami. Hari ini kami mau menyatakan hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percaya, berharap, berserah dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Mulai hari ini jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan yang punya sorga. Crazy in love with you. Bye-bye.